Hai, ketemu lagi dengan saya dalam sesi Bincang Sore bersama saya Fong Tajuni. Hari ini akan ada tamu spesial ya yang akan saya undang untuk share tentang the art of conscious living ya. Jadi sambil menunggu, saya ingin berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengikuti Dream Achiever Journal Workshop yang akan kita adakan di hari Senin ya. Jadi kenapa saya sangat menyarankan untuk teman-teman mengikuti Dream Workshop ini karena seringkali orang itu, hai Pak Petrus ya, seringkali orang itu belum terlalu jelas akan impiannya. Maka saya ingin memberikan beberapa tips bagaimana cara kita bisa menggali kembali impian-impian kita yang mungkin selama ini sempat terpendam, tertunda, ya apapun itu alasannya. Tapi saya ingin menghadirkan kembali, semoga teman-teman itu bisa mulai percaya ya dan juga mulai melangkah untuk mewujudkan setiap impian yang masih tertunda. Nah, teman-teman, kita jurnal workshopnya itu kita adakan di setiap hari Senin jam 7 malam dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali mungkin merefleksi ya. Kita sudah tidak terasa sudah memasuki akhir bulan Februari ya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang baru ya. Jadi tidak terasa di tahun 2021 ini sudah 2 bulan ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita lihat kembali apakah kita sudah align dengan visinya kita, dengan goalnya kita yang ingin kita capai pada tahun ini ya. Saya ucapkan semua rencana dimudahkan ya, dilancarkan. Semoga tahun ini dan seterusnya menjadi tahun keberhasilan kita semua. Mimpi bikin buku cerita ya. Oh, Pak Petrus harus ikut ya program nulis you yang diadakan oleh Penny Wulandari ya. Add aja Penny Wulandari 626. Dan saya pengen banget Pak Petrus bisa ikut ya. Jadi nanti kita bisa punya buku bersama nih Pak Petrus. Selamat sore juga Kak Suci. Selamat sore Syam Saputra. Terima kasih sudah bergabung di sesi Bincang Sore hari ini jam 4. Saya akan menghadirkan satu tamu spesial ya. Hari ini kita akan bicara tentang pola hidup berkesadaran ya. Jadi the art of conscious living. Jadi pastinya teman-teman semua sudah penasaran ya apakah topik itu. Nah, saya ingin segera mengundang ya karena ini topik yang sangat interesting sekali. Saya tanyakan kepada Nancy ya supaya teman-teman semua juga memahami bagaimana kita bisa memiliki pola hidup yang lebih baik lagi. Halo, hai, apa kabar Nancy? How are you? Good, apa kabar? Can you hear me fine? Ya, gimana semuanya Ya. di sana? Oke? Iya, oke aja sih. Oke ya. Aduh, Ya. udah lama ya, nggak terasa terakhir ketemu itu Nancy tahun lalu ya, datang ke acara Kinsma. Waktu itu lagi banjir-banjir, inget nggak Bener. Nancy? Iya, inget. Ingat Waduh, ya? itu sebelum pandemi kayaknya ya? Iya, itu sebelum pandemi ya, sekitar bulan Februari gitu kan, sebelum kita akhirnya lockdown. Hai, ini ada LA Girl sudah bergabung. Jam berapa ini? Di LA belum tidur. Hai, ada Kak T Hopper. Aduh, terima kasih teman-teman yang sudah, Kak Siva juga ya sudah bergabung. Oke, Nancy, sebelum kita mulai, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Pengen tanya dulu Nancy, Iya. kan saya kenal Nancy cukup lama ya. Dulu kita pernah sama-sama bikin restoran Korea bersama ya. Iya tuh. Nah, pengen tanya dulu nih ya, pengen tanya dulu. Kalau kita mau ngomong halo gitu ya dalam bahasa Korea gimana nih, Nancy? Kalau yang lebih formal dan Ya. orang yang lebih tua, mungkin annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo Kalau ya, teman, teman-teman kita sambil ya. belajar bahasa Korea nih ya. Bahasa tren. Waduh, ini langsung dites nih aku. Jadi annyeonghaseyo gitu ya kalau kita mau Iya. ngomong halo. Nah, kalau kita bilang aduh kita lama sudah tak berjumpa. Nah, itu gimana tuh? Oh, 오랜만이에요. Aduh, itu saya nggak bisa. Yang lebih gampang apa ya? Aduh. Apa ya? Apa ya? Senang Semangat gitu. senang Semangat, ketemu. ya. Fighting. Fighting gitu. Hah? Iya. Sama kayak Inggris ya? Iya, Oke, pakai jadi fighting teman-teman, mereka biasanya. silakan diketik annyeonghaseyo ya, artinya halo ya. Annyeonghaseyo ini bahasa Korea. Ini Nancy ini sangat menginspirasi saya karena waktu itu Nancy pergi ke Korea
berapa bulan? 3 bulan. Pulang-pulang udah fasih tiga banget bahasa Koreanya. bulan. Dan Aku sama bantu sama ketikin ya. bantu ketikin deh Nancy. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ya. Nah, jadi teman-teman semua, jadi kita pernah nih dulu sangat-sangat suka banget dengan Korean, ya kan? Akhirnya kita dan beberapa teman kita bikin Korean fast food dan Iya, Nancy seru adalah banget ya. ya seru banget ya dulu ya. Dan Nancy adalah salah Iya, satu yang kasih tahu kita namanya harus gimana ya dan masakan-masakan apa yang biasanya tren. Jadi itu sangat memori yang sangat tak iya. terlupakan dalam hidup saya ya. Itu really really amazing to Totally, have. totally. So Nancy, nah, kalau kita nih udah lama nggak ketemu ya kan, terus kita pengen bilang kangen gitu. Nah itu bahasa Koreanya apa? Aduh, biasanya ya tadi, apa ya? Orenmanida, orenman이에요. Oh, apa? Susah juga ya bahasa Korea ya. Iya, soalnya bahasa Korea tuh, aduh, belakangnya ada formal, non formal, ada formal Oke, pelan-pelan, banget, gitu, pelan-pelan ya, jadi biar susah tuh. teman-teman tahu nih ya. Kalau bilang I miss Mm-mm. you atau I love you tuh gimana caranya? Wah, kalau I love you sih paling gampang. Nah. Sarange, gitu kan? Sarangnya teman-teman semua. Atau sarange, Sarangnya. sarange. Kalau orang Korea Sarangnya paling itu banyak tuh gampang. Kalau definisi I miss you ekspresi gimana? love-nya. I miss you gimana? Eh, bogo sipoyo. Bogo? Bogo Bogo sih sipo. Peo. Bogo sipo tuh pengen ketemu gitu. Bogo sih Peo. Oke, nah, Iya, bogo Nancy. sipoyo. Waduh, luar biasa. Kalau kita ngomongin bahasa Korea itu nggak ada habisnya ya. Jadi memang Benar, benar, benar. Nancy ini menurut saya seorang linguistik ya. Jadi belajar bahasa itu dalam 1-2 bulan, 3 bulan itu bisa benar-benar seperti orang lokal gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita belajar itu 1-2 bulan itu belum jadi apa-apa, tapi luar biasa banget. Dan kalau nggak salah selain Korea, Nancy juga bisa bahasa Spanyol ya. Apa ya? Was it Iya, soalnya Spanish? aku dulu Hmm, pernah di Madrid kan, 15 ya. bulan. Actually Hmm, longer. So, ya. supposedly my Spanish harusnya lebih bagus dibanding Nah, Korean oke. Sekarang aku. kita dari Korea kita ke Spanyol ya. Ke Aduh, Spanyol ya sebenarnya banyak yang teman-teman ya. lupa nih. Spanyol itu gimana ngomong halonya? Hola. Hola, itu gampang kalau Nah, Spanyol. itu Hola gampang. gampang ya. Korea Soalnya, annyeonghaseyo, Spanyol hola iya, ya. Nah, kalau iya. I miss you Spanyol gimana? Te echa mucho Aduh, atau itu te juga susah. amor Te gitu. amo, te amo. Soalnya tapi te amor is like I love you gitu Oh, kan. oke. Jadi kalau teman-teman I love you di Korea itu tadi apa? Apa tadi? Sarange. Sarange ya. Kalau kalau di Spanyol itu te amo. Nah, hari ini pastinya udah pada Hmm. belajar beberapa hal ya dari Nancy. Nah, saya ingin tanya nih. Dari Nancy belajar Korea, belajar bahasa Spanyol ya. Terus bagaimana apa yang melatar belakangi Nancy akhirnya ini mengambil pendidikan conscious parenting nih Nancy. Cerita sedikit ya. Jadi conscious parenting tuh sangat menarik sekali sih ya buat aku. Recently itu ya mungkin dari even sebelum pandemik pun aku udah mulai merasa kayaknya ada some sort of void atau kekosongan di dalam kehidupan sehari-hari yang kayaknya apa sih, kayak ada yang missing, kayak ada yang kurang. Padahal kalau dibilang semuanya biasa-biasa aja, semua Ya. tercukupi, financially, emotionally, kids, family is all fine, tapi merasa ada something yang gak aku mengerti dan akhirnya sudah coba mungkin sebenarnya kayak lebih kayak spiritual hunger kali ya, craving for something missing gitu. Dan akhirnya aku cari-cari dan cocok ketemu dengan guru aku yang namanya Dr. Shefali. Jadi aku banyak, mungkin kalau kalian juga lihat di YouTube, dia banyak sekali video-videonya, very bold, very wow, totally different teaching, and wisdom teaching, dan aku merasa resonate banget dengan aku, sampai akhirnya aku merasa I have the calling untuk yaitu mempelajari lebih dalam dan akhirnya menjadi coach sendiri. Aku juga menjadi coach gitu untuk bantu juga. Wah, luar biasa ya. Jadi ada
suatu panggilan ya, ada suatu perasaan sesuatu gitu ya, yang akhirnya Nancy memutuskan pengen ngambil mendalami tentang conscious parenting ya, dan akhirnya sekarang seorang coach Iya. luar biasa banget. Nah Nancy, ini sebelum kita lanjut, ini banyak bahasa Spanyolnya nih, saya nggak bisa bacanya nih. Mana coba? Aku belum Ini baca. teman-teman semua hebat-hebat Kita banget habla nih. español. Oh my God, Dios mío. Waduh, Ni habla español poquito. Ni también poquito, un poquito. apa tuh artinya? Ini lagal ya, Usa. Un poquito itu Waduh. sedikit-sedikit. Udah lama, aku udah 12 tahun, 13 tahun nih nggak praktis ya. So, perdona, mi español no está bueno, pero un poquito puedo. Waduh, Oke. ini illegal nih. Iya, legal tuh di sana banyak Spanish ya kayaknya ya. Wah, keren-keren teman-teman. Terima kasih semuanya sudah ini ya, interaksi dalam bahasa Spanyol ya. Jadi hari ini kita belajar banyak. Nah, Nancy, sebenarnya tadi kita udah belajar sarange ya, ti amo ya. Jadi ada 2 bahasa penting nih ya pada hari ini. Kenapa? Apa itu conscious parenting, supaya teman-teman di sini juga paham gitu ya, karena kan ini satu istilah baru ya, mungkin ya yang pernah kita dengar, mungkin di sana udah sering. Kayak silakan Nancy. Jadi conscious parenting itu sebenarnya lebih kayak mindful parenting. Mungkin memang konsep yang belum terlalu familiar dan common di Indonesia ya. Tapi kita kan sekarang juga udah banyak tuh orang yang coba mindfulness, meditation, yang dimana basically kita meningkatkan kesadaran atas pola hidup kita. Mungkin kita punya pattern. Kenapa sih kalau aku kejadian seperti ini selalu bereaksi marah atau selalu bereaksi kesel? Over the same thing, over and over and over. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke kita punya emotional blueprint yang dibangun waktu kita dari kecil sampai dewasa. Jadi semua pengalaman hidup kita itu membuat satu kacamata di mana kita melihat kejadian-kejadian setelahnya lewat kacamata tersebut. Jadi kalau kacamata itu misalnya warnanya, ya itulah misalnya kacamata hitam, warnanya hitam, semua jadi gelap tuh. Jadi apapun yang kita lihat setelah kita memakai kacamata itu semua jadi lebih gelap, darker than it actually is. Atau misalnya menjadi, ya misalnya bisa juga lebih merah, bisa lebih kuning, bisa lebih hijau, itu tergantung filter kacamata yang kita pakai. Nah, selama ini kita hidup, berarti kita memproses semua yang terjadi atas hidup kita itu lewat kacamata tersebut. Dan kalau kacamatanya nggak pernah diganti, nggak pernah dibersihin, nggak pernah di-upgrade, then our life experience is gonna be the same over and over. Nah, di mana ini sekarang conscious parenting method itu mempergunakan parenting style kita, mempergunakan hubungan kita antara parent dengan anak menjadi satu cermin, menjadi satu mirror atas pola pattern yang kita punya sendiri. Jadi di situ terkeluarkan pattern kita segini. Nah, kita harus dig deeper. Kenapa sih kita begitu? Kenapa sih kita controlling banget? Kenapa sih kita jadi helicopter parent? Kenapa kita banyak sekali doubt? Kenapa kita peduli banget sih anaknya harus nilai bagus? Itu kan semua sebenarnya pernah ditanya enggak? Dan semua sebenarnya ada alasannya. Nah, itu sih sebenarnya. Wah, yang ini keren akhirnya banget ya. tujuannya tuh biar kita sebagai orang tua bisa parenting our own self sebenarnya, to be the whole individual, dimana kalau kita udah whole pasti anak kita pun menjadi whole. Wah, ini bagus banget. Jadi sebenarnya kita itu punya blueprint ya, blueprint di mana sebenarnya sudah tertanam dalam pikiran kita. Dan akhirnya kalau kita tidak pernah upgrade ya, nah maka dari itu nanti pola berkesadaran inilah yang sebenarnya akhirnya harus kita miliki ya, supaya kita memiliki kepekaan dalam kita mempersiapkan kualitas karakter anak kita ya, dalam kita mengasuh mereka ya nanti menjadi individu yang lebih baik lagi. Oh, itu luar biasa banget Nancy. Jadi kenapa sih parents itu butuh conscious parenting ya kan?
apa yang mereka itu bedanya ya dengan parenting style yang tadinya gitu kan? Ya, parenting style pada umumnya itu pasti merasa, oke, kita parent, anak kita lebih kecil dari kita. Kita pengalaman hidup lebih banyak, di Ya, mana intinya kita harus ngajarin. Kita ngajarin anak, kita koreksi anak, kita memberitahu anak, pokoknya semua apapun itu basically kita yang harus melakukan kontrol dan correction. Tapi seringkali kita tuh lupa di tengah-tengah kita mengkontrol dan make sure anak kita itu baik, bisa bakal sukses, punya banyak teman, jangan sampai ketinggalan di sekolah. Terus kita lupa bahwa kita harus membangun satu yang namanya koneksi, hubungan. Jadi jangan sampai, jadi kita punya konsep parenting itu mengarah kepada connection over correction. Correction over correction. Oke, nih teman-teman silakan diketik juga ya, biar nanti semuanya bisa mengambil poin-poin penting ya dari sesi sore hari ini. Jadi sebenarnya dibutuhkan untuk anaknya atau orang tuanya nih conscious parenting ini? Ini semuanya, all the fixes that you need to happen is not to fix the child, but is to fix yourself. Fix ourselves. Ya, yeah. It's not to fix the child. Justru important point untuk ya. Parentsnya, untuk parentsnya. Jadi untuk betul. Jadi makanya bedanya dengan parenting style atau mungkin yang ada di luaran tuh kebanyakan lebih ke strategi how to control your kid. Ngomongnya gimana sih biar bisa diterima, rules-nya apa sih, koridornya di mana sih? Itu semua kayak set tone, banyak tips-tips seperti 5 hal yang harus dilihat, 7 hal yang harus dilakukan. Semua itu dari tips. Tapi kalau kita nggak tahu kenapa kita memerlukan tips itu juga cuma akan berjalan seperti band-aid. Kayak tensor class. Kita ada luka nih. Tensor class-nya mau kita taruh melintang, mau kita taruh dibagi 2, mau kita taruh dilipat, mau kita taruh vertikal, horizontal, it really doesn't matter. Because kita nggak pernah fokus on lukanya sendiri, nggak pernah fokus on the wound. So as long as the wound is there, it doesn't really matter what the band-aid is. Satu hari itu tetap band-aid-nya lepas dan lukanya tetap masih ada. Unless kita benar-benar obatin tuh luka. Nah, makanya kalau kayak parenting itu nggak berdasarkan tips dan steps dan strategi and all, tapi lebih mencari the root of the problem. The root of the problem ya. Okay. Ya, kayak misalnya anak kita tantrum. Tantrumnya sih apa yang termanifest di kehidupan sehari-hari. Tapi message-nya apa sih? What is the message beneath the behavior? Behavior-nya suka marah-marah anaknya. Message-nya apa? Message-nya maybe, oh kurang dipeluk, oh kurang didengar. Message-nya could be, oh I'm so tired with all the activities, I just need some me time. Could be as simple as that. Tapi kadang orang tua kan ya biasa lah ya, FOMO, nggak mau ketinggalan. Jangan sampai anaknya orang lain level pianonya udah sampai grade berapa, anak saya harus mulai dari umur 2 tahun. You know, something like that. Tapi pernah nggak sih kita tanya ke anak kita, is learning piano really important for them? Do they enjoy it? Do they feel stressed about it? Do they feel burdened about it? Nah, akhirnya jangan gara-gara piano merusak hubungan orang tua sama anak. Nah, bagaimana nih ya Nancy, kita melatih kepekaan supaya kita bisa mengambil respon yang jernih. Karena terkadang pressure daripada lingkungan ya. Misalnya nih, anaknya nggak suka matematika, tapi zaman sekarang kalau nggak bisa matematika, bagaimana? Ya kan? Nah, nanti secara akademis kan ada nilai-nilai yang mereka harus harus capai gitu. Nah, ini bagaimana seorang orang tua bisa memiliki kepekaan, bagaimana cara mengamati ya, untuk akhirnya dia bisa mengambil respon yang lebih baik lagi terhadap pengasuhan anak. Ya, itu sebenarnya banyak hal sih yang perlu dicari tahu ya, because there is no one size fit all, nggak ada satu solusi untuk semua problem. Problem misalnya anak ibu A nggak mau do matematika, sama problem anak ibu yang B tidak mau melakukan matematika, mungkin macam-macam. Mungkin dia merasa bisa juga, aduh saya nggak suka nih tiap kali saya do matematika si mami tuh marah-marah terus.
Hmm. Jadi, the problem is not nggak suka matematikanya, tapi nggak suka environment di mana pada saat dia melakukan matematika, ini si mami tuh kayak crazy banget, kayak life and death situation Crazy, gitu loh. crazy. Ya, sometimes Teman-teman, kita seperti itu kan. ya, ya. Teman-teman, apakah ada di sini ya termasuk tergolong crazy pada saat Me kita sedang sometimes. mendampingi anak ya, pada saat kita sedang mendampingi anak pasti ya, pasti ini semua alami ya kan. Kita pasti kalau Betul. kita amati kembali ya suasana hati kita ya, mungkin ekspektasi kita kadang-kadang ketika kita lihat kembali kok ngapain ya kita sampai sebegitu-begitunya amat gitu kan ya. Jadi memang ini perlu ya, perlu kita memiliki suatu kepekaan ya dalam melihat, tadi Nancy sudah bilang bahwa kita perlu tahu ini perlu nggak, apakah piano itu benar-benar dibutuhkan oleh anak ya. Nah kalau kita bicara tentang mempersiapkan karakter si anak ya kan, bagaimana seorang parent ya yang mereka misalnya pengen mulai pakai style conscious parenting, mulainya itu dari mana, Nancy? Mulainya itu dari figuring out our own self. Jadi misalnya, what is contoh aja paling gampang, misalnya, what is our ya, dari parents punya definition of success. Soalnya biasanya semua basis kenapa orang tua become crazy about school, about grade, soalnya apa? Itu semua ada dari ketakutan orang tua terhadap anak. Misalnya nanti anaknya kalau nilai matematikanya jelek, gimana? Nanti nggak bisa loh jadi engineer, nanti nggak bisa tuh jadi financial consultant atau apa. Tapi itu semua berlaku soalnya kita punya conditioning dari cara pikir kita bahwa sukses equal something. Misalnya kalau orang India yang lu tahu, sukses itu equals becoming an engineer, doctor, lawyer. Everything else is failure. Nah, jadi tergantung. Nah, itu perlu digali juga. Sukses itu untuk kita apa? Pertama, apakah kita memaksakan hal yang sama terhadap anak? Misalnya, sukses itu harus punya usaha sendiri loh. Jadi ke si anak kita tuh yang pokoknya udah gede, nggak boleh kerja sama orang, jangan mau cuma terima gaji, punya usaha sendiri. Kalau lu nggak punya usaha sendiri, you're a failure. Oke, berarti ini dimulai dari ekspektasi si parent ya. Dan yang mungkin si parent ini pun sudah punya blueprint di mana expectation ini sudah ditanam di dalam dia dari dulu gitu ya. Karena ini kan suatu interdependency ya kayaknya. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita bisa hidup dengan sadar ya. Dengan kita itu bisa memiliki suatu pola pikir yang mungkin lebih jernih atau lebih luas sehingga kita itu bisa melihat sebenarnya kompetensi dasarnya orang itu sebenarnya perlu apa sih ya kan, selain dia mungkin bisa berkomunikasi, dia bisa berkolaborasi, mungkin bisa berpikir secara kritis ya atau apa. Nah, apalagi nih kalau mereka misalnya bisa memiliki pola kesadaran ini, apa yang bisa mereka hadirkan dalam pengasuhannya kepada anak, Nancy? Jadi selain definisi sukses bisa juga definisi yang lain-lain. Misalnya kalau misalnya parentnya out of control. Jadi mungkin parentnya stres, mungkin juga dengan pandemi, aduh di rumah terus, stres, uring-uringan, akhirnya keluarnya marah-marah. Akhirnya nanti anak kita pun kalau stres, dia bilang, oke, kalau stres berarti gue teriak-teriak, gue marah-marah aja. Because that's what I've seen my whole life. Jadi itu juga semua emotional blueprint yang kita punya itu, kalau tidak kita lakukan intervensi secara sadar, itu sangat susah untuk di-break. Jadi misalnya, kalau kita di persimpangan jalan, ada kanan kiri, ada lurus, kita udah kebiasaan pokoknya tiap kali ketemu persimpangan seperti ini, saya pasti selalu ke kanan. That's my reaction. Ya. Sampai kita, tiap kali ke kanan. Which is ke kanan tuh bisa aja misalnya jadi procrastination, bisa jadi people pleaser, bisa jadi overachiever, bisa juga jadi macam-macam lah ya. Jadi kalau kita udah kebiasaan ke arah situ, tapi kita nggak sadar because everything happens so fast.
semua kehidupan kita busy dari pagi sampai malam, kita harus sangat busy sekali sampai kita nggak pernah pikir kenapa sih kita tuh selalu ke kanan ya, kenapa ya, pernah mikir nggak kenapa sih ke kanan. Apakah memang optionnya cuma itu, apakah ada option lain? Pernah nggak kita tanya diri kita, emang harus seperti itu? Kalau misalnya kita udah mulai nanya, kan kita mulai gali nih, oh mungkin sebenarnya ada tuh option ke kiri, ada juga mungkin option U-turn, tapi kita nggak pernah tahu. Dan kalau kita akhirnya menyadari, akhirnya oke, bener nih, harusnya saya tuh lain kali jangan ke kanan, because we know tiap kali aku ke kanan, aku nabrak pohon. Tapi every time we do the same thing. Nah, akhirnya kapok tuh kan, nabrak pohon terus. Jadi kita, oke deh, next time we know, kita pindah ke kiri. Tapi untuk kita melakukan perubahan itu, kita harus punya awareness. Kita harus punya kesadaran ini. Kalau enggak, kita tuh udah kayak robot. Otomatis aja. Nah, makanya itu penting sekali. Jadi kalau misalnya kita udah sadar, dan kita bisa have that pause kan, kita berhenti, oke, pelan-pelan ke kiri. Mungkin kali ini ya 5 langkah, habis itu jatuh. Next time lu bisa 10 langkah. Next time, going ke kiri becomes your habit. Jadi seperti itu sih. Ya, menarik ya. Jadi jangan nanti kita tuh menjalani rutinitas, jadi nanti kita jadi kayak robot ya. Ini penting banget ya, supaya kita juga menjalani hidup itu dengan penuh kemaknaan lah istilahnya ya. Kita harus mengalami juga, mengamati juga ya yang di lingkungan kita, supaya kita nggak hanya monoton ya kan. Akhirnya nanti sikap kita, reaksi kita juga menjadi monoton ya kan, tidak kreatif. Sedangkan pengembangan karakter kan membutuhkan kreativitas, sehingga kita sebagai orang tua, kalau kita mau anaknya kita juga bisa punya karakter yang ya 4K tadi ya, dan juga kreatif ya, artinya kan kita juga harus beda gitu ya. Kalau kitanya kayak robot ya, anak kita ya pastinya akan jadi robot. Nah, bagaimana supaya orang tua yang sudah memiliki ekspektasi tertentu, misalnya katakan dia mungkin ingin anaknya lebih ya, mungkin bukan karena mungkin orang tua kan punya impian ya kan, misalnya punya impian anaknya itu mungkin bisa mendapat beasiswa, let's say ya kan, dan maka dari itu, dan dia lihat anaknya punya potensi untuk bisa mengembangkan potensinya, kan si orang tua itu kan juga harus ada mendorong. Nah, bagaimana orang tua tahu kapan dia bisa mendorong, kapan dia harus pull back? Nah, ini bagaimana cara ada tips nggak mungkin? Sebenarnya itu balik lagi arahnya selalu koneksi. Apakah kita sebagai orang tua sudah mengkomunikasikan ini terhadap anak? Jangan sampai si anak mikir, ya memang yang mau kan mami. I never asked for this. I never wanted this. I always say I don't want it. But you keep pushing. That's for you to back off. Tapi kalau misalnya memang anaknya, oke Mi, I understand. Misalnya, mungkin orang tuanya, ya beasiswa nih ke sekolah ini bagus loh, gini. Ya mungkin anaknya kalau curious dan beneran, nih nanti pasti tanya, emang kenapa sih? Emang kalau sekolah situ benefitnya apa sih buat saya? Make the kid understand. Jadi kalau anaknya mengerti alasan dan motivasinya kenapa harus melakukan itu, motivasinya jadi bukan dari kita. Motivasinya jadi internalize, jadi become their internal motivation. Jadi kalau anak-anak sudah punya motivasi dalam diri sendiri, kita nggak usah ngomong pun mereka bakal lakuin. Wah, itu udah paling mantep deh ya. Paling mantep banget. Pun, mereka sudah melakukan. Wah, itu luar biasa banget. Itu mesti coaching dulu nih sama Nancy nih. Apakah itu sih jelas take time ya, take time. Itu bakal take time. Ada program dari Nancy ya untuk misalnya orang tua udah keburu salah asuh nih ya. Dari awal dia itu sudah memiliki suatu blueprint yang mungkin kurang jernih, yang mungkin tidak penuh dengan kesadaran, sehingga dia pengen rubah pola parenting style-nya. Apakah mungkin bisa di-undo atau di-correct ya? Nah, apakah ada program yang Nancy tawarkan? Sebenarnya semua yang udah dilakuin nggak bisa di-undo. Tapi kita bisa fix, kita bisa rubah. Dan perubahan itu sebenarnya yang akan membuat satu breaking point and breaking moment for the kids. Bukan kesalahan kita ataupun apapun yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu, what else? What is you gonna do? Cannot do anything. Tapi the fact kalau kita punya satu
keinginan dan satu usaha menunjukkan, okay, I made a mistake, now I know better, I'm gonna do better, itu anak yang kalau bisa lihat itu di kita, wow. Then they know when they make a mistake, they can fix it, they can be better, and move on. Nah, kebenaran aku tuh lagi ngadain satu namanya group coaching, di mana kita kumpul mungkin secara Zoom kalau lagi pandemi ini sekitar 5-10 orang. Nanti di situ kita basically bahas tergantung kebutuhan grup tersebut. Jadi nanti kita bisa kupas, misalnya kita punya emotional trauma itu di mana, kita punya inner wound-nya di mana. Nah, dengan kesadaran seperti itu, begitu kita menemukan benang merahnya, itu ke sana itu sebenarnya very liberating banget. It's a journey to liberate yourself. Nah, jadi balik lagi kalau misalnya tadi anaknya, okay, masuk beasiswa bagus dong, masuk university bagus dong, tapi anaknya nggak mau. Dia bilang, aku nggak mau jadi dokter. To me, that scholarship means nothing. Aku maunya sekolah musik misalnya. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, gimana nih ngadepin situasi seperti itu? Kita bisa nggak detach from our expectation and value kita punya anak, punya dream. Can we value their dream? Kalau kita nggak bisa, then it's our problem. Kenapa kita nggak bisa? Why? Why is that? Jadi semua itu tuh penting sekali. Makanya tiap orang punya problem dan cara untuk menanggulangi itu pasti akan beda-beda. Tergantung dia punya upbringing, tergantung primal wound-nya apa, inner wound-nya apa, dia punya ego self-nya kemana, dan gimana cara mendetek dan keluar dari pattern itu. Keluar dari pattern ya, itu penting ya. Yang utama tadi harus ada connection ya, harus ada terjalin apa ya, suatu connection supaya kita tahu apa yang diinginkan anak dan kita bisa sampaikan mungkin suatu ya mungkin sebagai inspirasi nih, kamu mau nggak ya kalau misalnya gini gitu ya kan? That's okay ya. Jadi kalau kita expect anak kita to respect our expectation, to respect what we think is best for them, can we respect also their opinion? When they say no, that's not my dream, that's your dream. My dream is something else. Can we respect that? Atau kita bakal masuk ke satu labeling yang kamu anak kurang ajar, kamu anak nggak tahu, kamu anak sok tahu. Itu masuk ke satu kotak labeling, di mana labeling ini yang selalu bikin kita disconnect sama anak kita. Always ya. Jadi hati-hati dalam kita memutuskan atau dalam kita berkomunikasi dengan anak ya, atau siapapun juga, kita harus tahu ekspektasinya kita ya terhadap lawan bicara kita itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Jan ya. Bagaimana tahu kapan perlu a bit little pushy terhadap anak? Misalnya awalnya anak suka piano, tengah-tengah dia udah bosen, kalau langsung stop nanti kan dia begitu terus gitu. Nah, itu bagaimana make the kid understand itu bisa mulai dari umur berapa? Karena kalau masih kecil belum nyampe ke situ thinkingnya mereka. Nah, silakan dijawab. Thank you. Ini good question banget nih, Jan. Ya, sebenarnya nggak ada exact age ya, because anak-anak tuh beda-beda. Ada anak yang umur 5 tahun tapi mereka very mature, udah kayak anak umur 10. Ada anak umur 15 tahun, but they're so childish and they don't care about anything kayak anak umur 5. So it's really difficult talking about age. Tapi kalau kita sebagai orang tuanya harusnya kita kurang lebih mengerti lah apakah anak ini siap atau tidak. Nah, memang kita juga harus build yang namanya grit dan resilient gitu kan. Dan mungkin kita coba balik lagi ke koneksi, kita tanya, kenapa nggak sukanya di mana? Lu nggak suka gurunya, nggak suka tempat lesnya, nggak suka programnya, itu banyak sekali kemungkinan. Nggak suka piano itu ujungnya, tapi kadang kita mesti lihat, soalnya kalau piano tuh mami pengennya perfect, pengennya aku latihan tiap hari. Of course aku nggak mau gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang nggak disukai gitu? The fact mesti tiap hari latihan is a burden. Sometimes misalnya yang tadinya bisa nonton TV, sekarang nggak bisa nih, gara-gara les piano harus latihan 30 menit. Ya, of course nggak mau lah anaknya. But apakah anaknya benar-benar tidak mau piano, kita nggak tahu kan sebenarnya gitu loh. Dan jadi mungkin untuk
Jadi hal-hal untuk tertentu kita bisa kasih challenge sedikit gitu. Oke, misalnya kamu coba dulu, give yourself some time. You cannot know kalau baru latihan 1 bulan, baru latihan 1 minggu. You have to give yourself more time. Mungkin ngobrol sama anaknya, gimana kalau kita go 1 tahun. See whether you like it or not. Nah, itu gimana That ya? could be something Nancy? negotiation. Bagaimana kita menimbang alasan-alasan mereka versus mungkin dampaknya mereka nih stop, ya kan? Ya, atau mereka continue, ya. Bagaimana kita bisa menimbang? Kayaknya mereka harus, apakah kita harus lakukan tes bakat? Apakah kita, bagaimana kita cara menggalinya, gitu? Menggalinya itu balik lagi, satu, koneksi. Kedua, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan mereka betapa pentingnya ini. Tapi kalau if they fail to understand, menurut aku tuh nggak penting deh kayak gini, nggak penting banget. Why you becoming so detail oriented banget tentang ini? Why is that? Kalau memang sampai nggak bener-bener nggak ketemu, then maybe you have to drop it. Oke. So kuncinya harus komunikasi dulu ya, menjalin satu komunikasi. Kita tahu apa yang anak kita mau, kita harus tahu dulu apa yang kita mau gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi bagus dari Winnie. Hai Winnie, thank you for your good question. Anaknya ini lagi suka banget main game, ya kan? Kalau dilarang sedih ya kan, karena sepupunya juga main. Jadi seperti banyak larangan di mata anak. Nah sekarang kalau dia kasih main, tapi dia harus kerjakan PR. Nah itu gimana? Anak sekarang sepertinya kalau banyak larangan, dia akan diem-diem dan jadi jauh dengan kita. Nah ini bagaimana nih kalau seperti ini? Yang pertama pasti we have to appreciate honesty. Itu basic. Jadi apapun honesty. Itu basic banget. Apapun yang anak kita lakuin, honesty harus di-appreciate. Misalnya, ternyata anaknya, misalnya maminya tanya nih, hari ini kamu main game berapa jam? Anak bilang 10 jam, Mam, gitu kan. Terus kita orang tua langsung 10 jam, are you crazy gitu kan. Kalau kita reaksinya seperti itu, next time anaknya ngomong apa? Next time anaknya play-nya tetap 10 jam, ngomongnya 1 jam, Mami. So what are we teaching them? We're teaching them how to lie. Because kita nggak bisa terima jawaban dia yang honest. Kita yang nggak bisa terima their honesty. So instead of doing that, we can do 10 jam. Okay, thank you for your honesty, but you know, I'm gonna be really upset when you play 10 hours a day. Jadi, give me a reason why you have to play 10 hours. Apakah kamu nggak capek? Kerjaan udah dikerjain belum? Dan sebagainya gitu. Tapi yang pertama, honesty itu harus selalu di-appreciate, no matter what is the answer. Jadi kalau answernya memang yang oh my god gitu ya, kita nggak boleh oh my god, lu langsung di grounded. Next time they're not gonna be honest. Oke, nah ini pesan penting ya teman-teman ya, jangan oh my god. Ya. Jadi kita harus you do that with your friends, but not with your kids. You say, okay, nih gila anak gua 10, you go with your friends, but with your kids, thank you for your honesty, but let's work on something. We cannot have this 10 hour playing games. Let's reduce. Okay, let's compromise a little. Why do you need 10 hours? How many homeworks you have? Everything, you know. Ya, benar nih teman-teman, silakan berikan itu tadi sarangnya. Ini luar biasa banget topiknya ya. Jadi kita ini tadi udah dengar banyak tentang bagaimana kita melatih kesadaran ya, supaya kita bisa juga mempunyai pola hidup berkesadaran. Itu sebenarnya kalau kita nanti mau menjadi orang tua yang mungkin ya bisa lebih memiliki pola pengasuhan dengan baik ya untuk anak-anak kita, tentunya kita harus fix ourselves dulu. Dan tadi Nancy bilang benar sekali, kita bukan makhluk sempurna ya kan, manusia pasti banyak melakukan kesalahan, tidak akan mungkin bisa di-undo, tapi what we can do is we can fix. Dan kalau anak kita itu bisa melihat orang tuanya acknowledge their mistake dan mereka melakukan perubahan, itu menjadi contoh teladan yang baik buat anak ya, supaya mereka bisa melihat dalam hidup itu tidak sempurna. Dalam hidup itu orang itu mungkin melakukan kesalahan. Nah, nilai-nilai yang kita harus tanamkan ke mereka ya
adalah honesty, ya kan? Kalau kita Ya. yang membuat kondisinya mereka itu akhirnya nanti mereka akan berbohong kepada kita karena reaksi kita ini ya, yang kurang Ya. tepat ya di awal. Nah, makanya kita Ya. harus hati-hati, jangan sampai kita memberikan reaksi yang tidak tepat dikala anak kita sebenarnya sangat jujur, sedang jujur dengan kita, sehingga kita akan memberikan mereka ide untuk mereka tidak ini ya, tidak ngomong apa adanya dengan kita. Nah, jadi kalau bicara tentang tadi programnya Nancy, berapa lama itu Nancy untuk orang tua yang mungkin dia sudah memiliki pola pikir yang lama ya, dan mereka pengen upgrade lagi dengan cara-cara yang baru yang lebih kreatif ya untuk pengasuhan. Berapa lama sih programnya itu? Sebenarnya semua itu balik lagi kepada diri sendiri. Soalnya perubahan itu nggak bisa datang dari orang lain, harus semua datang dari diri sendiri. Jadi tergantung seberapa termotivasinya kah kalian untuk berubah. How important it is you think that you have to change. How important it is and how urgent it is for you to break your pattern. It depends on you. Makanya aku tawarin program coaching, grup coaching ini 1 kali dulu. Nanti di situ dilihat. Nah, dari situ kan bisa kelihatan nih, aduh, aku isunya kayaknya parah banget deh. Mungkin kalau isunya yang udah parah sekali, I would recommend private coaching. Jadi one-on-one. Jadi kita benar-benar bisa deal just the wound yang benar-benar yang dialamin, dan kita coba step by step to get out of it. Tapi kalau misalnya yang nggak terlalu parah dan ngerasanya ya mungkin ini mah cuma mindset aku aja, ini itu, kurang disiplin, kurang apa, dan kadang orang ada juga yang bisa belajar dari temennya. Jadi mungkin kalau gue bersepuluh, kan semua orang punya 10 cerita nih, punya 10 kendala, punya 10 wound, punya 10 inner child, itu bisa belajar satu sama lain. Ada juga yang seneng seperti itu. Kadang ada yang tulus banget, saya juga nggak tahu saya salahnya apa. Okay, that means that's a lot of work. So you may need more session gitu. Oh, oke. Ya, jadi untuk kita bisa membangun kualitas karakter yang lebih baik pada anak, tentunya kita harus membenahi dulu nih kualitas karakter yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Kalau kita misalnya masih ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin masih belum terpenuhi sehingga kita nantinya tekankan pressure our kids untuk makanya itu kita harus fix dulu diri kita sendiri sebelum kita akhirnya nanti bisa membimbing anak yang sudah dititipkan Tuhan lah ya, ibaratnya ke kita ya, supaya kita bisa menjadi a good enough parent for them ya. Karena ini ada pertanyaan lagi dari Jan, menurut Nancy apa sebenarnya peran utama kita sebagai orang tua? Definitely peran utama itu mentor and guide basically. Soalnya mentor and guide, that's true. Iya, jadi kita nggak ada namanya superiority, inferiority dengan anak. Nggak ada anak harus ikutin kemauan kita. Anak harus ngapain itu bukan anak, itu robot. That's what you need. If that's what you're doing, you need a robot. You don't need a kid. A kid itu robot ya. Iya, ini seseorang your kid is a human being. Jadi kalau robot ya. Oke. Iya, please. Jadi kalau kita untuk bisa melihat anak kita reaching their full potential to be who they are, kita harus bisa kasih room for them to express themselves. Mereka boleh punya opinion, mereka boleh punya preference, mereka boleh say no, mereka boleh say I don't want it. You know, can we respect? Mereka bisa ngomong, Mom, I think you're wrong. Can we accept that? That's the thing. Hal-hal seperti itu yang bakal trigger kita, like anak ini kurang ajar banget gitu kan? That's the thing. Tergantung cara kita menghandle semua situasi. Ya, itu luar biasa ya, tergantung cara kita menghandle ya semua situasi. Jadi teman-teman, kita masih ada beberapa menit untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti saya akan bacakan. Ini dari Kak Sindora ya. Betul, lebih baik kompromi daripada larangan. Kalau untuk Kak Sindora ya, yang work adalah bikin deal in advance ya.
kalaupun ada pelanggarannya, anak tidak lagi berontak karena dia sudah tahu seharusnya seperti apa. Ini juga bagus ya, Yeah. good idea ya, bahwa kita It's udah the consequences. Yeah. Ya. There's an Nah, action and there's a consequence. Nah, berarti kita tetap tidak boleh menganggap anak kita itu robot. Intinya adalah kita seperti partnership ya. Kita ada rules and regulation yang mungkin dia juga tahu ya, di mana mereka harus melakukan kedisiplinannya ya. Ini bagus sekali dari Kak Sin Dora. Nah, dari Winnie lagi, bagaimana ya cara mendisiplin anak yang benar, tidak menyakiti hatinya? Boleh nggak dipukul kalau dia salah? Nah, ini silakan dijawab. Oke. Even the word disiplin itu banyak sekali misuse. Jadi kalau kita di conscious parenting, there's no such thing as discipline. Disiplin itu satu bentuk parenting shortcut. I tell you to do A, you don't want to do A, so I'm gonna put you into discipline method, reward and punishment. Jadi basically harus forcing kan, itu shortcut because kita nggak mau take the time, take the longer route to understand. Kenapa sih nggak mau? Kenapa sih susah banget mandi jam 5 tuh susah banget, harus aja jam 9 malam. Nah tapi kenapa? Nggak pernah menggali kenapa, soalnya kita capek, kita malas. Udah pokoknya lu mandi jam 5 aja. Lu kalau nggak mandi jam 5, bad. Nggak boleh nonton misalnya kan. It's a shortcut parenting. It's called shortcut parenting. It's when the parent is lazy, that's what they do. Discipline. That's when the parent is lazy. Jadi teman-teman ingat ya, kita jangan shortcut ya. Jadi kita harus tahu dulu kenapa nih anak nggak mau mandi ya. Kita jangan ngomel-ngomel dulu. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus dari Kak Dipta ya. Bagaimana menentukan pilihan sulit bagi anak hal belajar yang serius? Nah, hal belajar yang serius, jam maksudnya tertentu. Anaknya nggak mau belajar serius gitu. Jam tertentu misalnya, bagaimana? Semua harus digali lagi. Kenapa anak nggak mau belajar? Pada dasarnya anak-anak itu very curious. Pada dasarnya anak-anak itu very senang explore, very curious, senang cari tahu. Kalau dia nggak mau belajar, what are you doing to the learning? Do you make the learning boring? Do you make the learning stressful? Do you make the learning about grades? Do you make the learning not fun? What is it? Gitu. Jadi itu banyak hal-halnya pada dasarnya mereka tuh senangnya belajar justru. And now kalau mereka nggak senang belajar, there must be the cause. Apa itu alasannya? Pada dasarnya semua orang tuh senang belajar. Cuma kalau dipaksa ya nggak senang. Nggak senang gara-gara paksaan, bukan gara-gara belajar. Jadi kita harus rubah ya supaya anak itu yang mungkin tadinya merasa itu menjadi beban itu menjadi menyenangkan. Ya, ini penting juga ya dalam konteks kita mau belajar ya. Jadi kita harus kreatif juga. Kalau kita mau punya anak yang kreatif, kitanya harus kreatif ya. Ini ada pertanyaan dari Jan, ini bagus banget. Gimana bedain respecting the child and submissive parenting? Waduh, ini ada istilah submissive parenting lagi nih. Oke, silakan Nancy. Submissive parenting itu when the parent cannot draw boundaries. Jadi kalau submissive parenting itu the parent feel like if I don't say yes, I feel bad. If I say no, nanti anak aku nggak suka. If I say gimana, jadi itu bukan masalah anak, itu masalah parentnya. Why is it so hard for you to draw boundaries? Mungkin juga ini nggak cuma sama anak, ini pasti show up with other relationship. Could be with your parents, could be with your partner. Jadi yang perlu dicari kenapa kita sebagai parent nggak bisa tegas. Why is it so hard to draw boundaries? It has nothing to do with the kids. That's good. That's a good question and a good answer from Nancy ya. Mudah-mudahan terjawab ya Jan ya. Ini ada dari Artin, kita masih ada beberapa menit. Ada anak yang cepat sadar kalau dia salah, menyesal. Tapi cepat pula mengulang kesalahannya. Nah, gimana cara penanganannya? Nah, gimana? Silakan dijawab, Coach. Oke. Anak melakukan kesalahan. Kesalahan itu normal. The thing is, how do you handle your kid when the kid make the mistake? Apa yang kita lakuin? Are we gonna put them into guilty feeling? Are we gonna shame them? Are we gonna say, oh my God, you're so bad? What are we gonna say? Nah, kalau masalah dia repeat, jangankan anak-anak.
kita sebagai orang dewasa pun we always repeat the same mistake. Always. Ya, bener, Kita bilang kita bilang udah ya pokoknya hari ini I'm not gonna yell to my kids. But every single day we always yell. So what's the problem? Maksud aku it's not because it's not a problem, tapi maksud aku have some compassion juga. Jangankan anak-anak, kita pun yang merasa sudah lebih dewasa, sudah lebih sadar, sudah lebih ini, sometimes we fall back to the same pattern. Yeah. Nah, jadi mungkin perubahan, kalau kita expect nih, anak aku harus berubah, udah dikasih tahu sekali, jangan kayak gitu lagi. Mungkin environment, jadi perubahan itu nggak bisa cuma dari mereka. Perubahan itu harus dari kita semua, dinamika, hubungan, the energy between us and the kids, the energy of the kids, itu semua harus berubah. Jadi nggak bisa kesannya 1000 kali ngomong pun it's not a guarantee. So we have to appreciate, take the time, have some compassion. It's okay, people make mistakes, solution pattern, it's okay. Try to have the pause, try to be different, but we just have to accept who we are sometimes, and it's okay. Ya, iyalah ya. Jadi kita harus tahu juga kita tidak bisa mendidik anak yang sempurna ya. Kita sendiri juga nggak sempurna ya. Kita sendiri melakukan banyak kesalahan ya, mungkin diulang-ulang juga begitu ya kan. Nah, jadi tapi bagaimana caranya? Karena kakak-kakaknya nggak gitu nih ya. Jadi kalau si anak yang tadi ini seperti itu, sementara kakak-kakaknya nggak gitu. Nah, tetap ya kuncinya adalah komunikasi ya, mencari tahu. Karena percuma kita kasih larangan, kasih omelan atau apapun itu 1000 kali, kalau itu nggak masuk percuma juga. Akhirnya kita hanya sia-siakan energi. Nah, dan akhirnya biasanya kayak gini, makin dilarang makin pengen. Makin itu udah pasti. Jadi penting kita menanamkan suatu kesadaran supaya si anak ini juga bisa peka ya dan terhubung ya, dan mempunyai sikap peduli untuk semuanya lah ya. Dia bisa mengamati juga, dia bisa diajarin cara ini loh, kalau kamu begini kamu salah, kalau kamu gini konsekuensinya begini, kalau kamu nggak mandi nanti kamu begini, kamu main game 10 jam. Nah, mungkin kita harus kasih kesadaran itu yang mungkin kita harus bangun ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kata Jan, ini bagus sekali sesinya, memang banyak banget yang kita sudah belajar ya pada sore hari ini. Dari Winnie, boleh nggak memberikan reward supaya anak mau fokus? Anak saya di sekolahnya ketat sekali, duduk saja harus benar-benar tegak walau di Zoom. Nah, silakan. Jadi saya bilang ke dia, kalau dia fokus today, saya kasih star untuk dia kumpulin untuk present. Nah, is that a wise thing to do? It's hard to say whether it's wise or not, but it doesn't help in the long term. That's all I know. It doesn't help in the long term. Soalnya kalau selalu bekerja dengan reward system, once the reward is taken, there's no more motivation to do. Padahal fokusnya belajar itu biar kita lebih pintar, biar kita lebih mengerti, bukan biar kita misalnya, I don't know, dapet sekian jam main game. Jadi itu udah nggak nyambung. Pertama itu nggak nyambung, antara reward dengan tujuan itu nggak nyambung. Kedua, akhirnya begitu rewardnya nggak ada, it's like there's no point. Why do I have to do that? There's no point. Jadi in the long run, it's not beneficial. Jadi it could be a quick fix, but it's not beneficial. Oke, jadi untuk jangka panjangnya ini tidak mendidik istilahnya ya. Jadi kita tidak bisa melakukan selalu melakukan dengan reward, karena ketika reward ini sudah tidak ada, nanti sudah tidak ada motivasinya lagi. Untuk si anak ini untuk melakukan ininya ya, tugas tanggung jawabnya. Jadi intinya kita harus kasih pemahaman bahwa dia juga ada tanggung jawab ketika dia itu di sekolah. Dia harus mempunyai sikap ya, sikap yang baik, dia harus duduk yang baik sehingga dia respect gurunya, respect teman-temannya, juga respect dirinya, bahwa dia mempunyai kesiapan untuk belajar. Ini yang perlu kita tanamkan kepada si anak ya. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman, tidak terasa kita tinggal 5 menit lagi ya. Jadi kembali lagi love-nya silakan di sarangnya. Nancy, sebagai pesan sebelum kita mengakhiri sesi live hari ini ya, ini luar biasa banget. Apalagi yang Nancy bisa berikan kepada teman-teman di sini supaya mereka itu lebih bisa memiliki kepekaan ya dalam pola hidup berkesadaran ya, the art of conscious living dalam menjalani hari-hari ya bersama anak-anak ya, pasangan, keluarga dan siapapun. Nah, silakan Nancy.
Pada dasarnya sih yang membuat aku merasa ini oke banget tanpa sadar, soalnya kita sering projecting ke anak kita. Misalnya kita yang takut, terus dia bilang kita nakut-nakutin anak nih jadinya. Atau misalnya kita yang lagi bete, kita yang stres, pulang kerja kita stres banget, akhirnya anak yang dimarahin. And I really think that's not fair. Yeah. So sometimes mungkin kalau on a good day kita baru dapat bisnis deal, baru dapat rezeki banyak, anaknya main game 20 jam pun ya udah it's okay lah, because mommy is happy, I'm in a happy mood. So really our reaction itu has nothing to do with the kid. Our reaction itu has a lot to do with our experience that day. Kalau lagi seneng, anaknya mau ngapain juga terserah. Kalau lagi nggak seneng, semua orang kena kan di rumah. Yeah. Itu secara tidak sadarnya kita menjadi seperti itu gitu. Dan I hope that's why I'm learning this, biar aku nggak vomit terus ke anak-anak, nggak projecting terus, nggak dumping my emotional needs ke anak-anak. Jadi that's my hope, so I can be there, be present, and actually support them. Bisa nggak sih kita support them for who they truly are, without our shadow, without our everything, without our expectation, without our attachment, without our needs, without nothing. Can we just see them as who they are? Nah, kalau udah kayak gitu, anak kita kan bisa flourish kan? Ya, flourish ya, supaya anak kita juga bisa bisa bertumbuh kembang dengan lebih baik lagi ya. Jadi benar, saya setuju dengan Jan ya, very inspiring message ya Nancy ya. Thank you. Very good session dari Kak Sindora ya, and good reminder to start changing yourself first ya. Benar-benar hari ini luar biasa sekali pesan-pesan dari Nancy. Dan ini ada satu lagi pertanyaan, bagaimana cara supaya anak tidak kehilangan peran kedua orang tua ketika orang tua sudah tidak tinggal satu rumah? Nah, ini bagaimana? Nah, anaknya umur berapa? Udah cukup dewasa dong, kalau udah bisa Ruslan tinggal sendiri. Bagaimana? Kalau sudah cukup dewasa, you know, sometimes what you have to give is your trust. Because whatever's gonna happen to your kid is not within your control juga. You have done your part to be their guidance. You have done your part to pass down all the important messages, all the important life skills, life experience, begini-begini. Dan anaknya kalau udah keluar dari kita, ya mungkin berarti udah cukup besar kan. You just have to trust your kid. Yeah, trust. And when you give that trust, the kid will trust himself or herself. Ya, itu saya setuju banget. Right? Ya, betul. Jadi orang tua juga perlu percaya kepada anak ya, bahwa anak ini akan ya menjadi anak yang baik. Jadi istilahnya kita sudah menanamkan life skill, wisdom kita semua. Habis itu kita harus trust bahwa mereka akan do good ya, and will be good ya. We have to believe also kan ya. Jadi terima kasih teman-teman semua, silakan segera sebelum ini ya sarangnya lagi ya, sarangnya semua Nancy pada hari ini. Nah, kalau kita mau ngomong soal sampai ketemu lagi di sesi berikutnya itu dalam bahasa Korea gimana tuh Nancy? Daumé bayo. Apa? Daumé bayo. Daumé bayo ya, sampai ketemu lagi. Spanyol itu gimana? Bahasa Spanyol apa ya? Aduh, udah lupa. See you later atau goodbye gitu. Hasta luego kalau see you later. Ya. Itu kayak biasa di ngomongin si Dora tuh ya. Iya, dia banyak tuh. Hasta luego. Nah, oke. Jadi thank you very much untuk waktunya, inspirasinya Coach Nancy. Ini dari Winnie, dari Jan juga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Pak Alex, ya sih Pak Alex Wijaya. Terima kasih. Ada Joanna dari Surabaya. Ada Winnie. Hi, thank you. Ada Julia. Thank you for joining. Ada Elina Ruth, ada Atin, ada Coach Siska, bisnis 3 jam. Terima kasih. Ada Jan, Coach Jan juga. Dan ada Selfie, ada Hera, waduh Hera join, oke. Ada Julie, ada Vivi, ada Kak Siva, ada Sindora, Kak Elsa, Kak Til, dan Kak Eci. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti DM ke Nancy at Nancy Conscious Parenting ya. Jadi Nancy.consciousparenting. Nancy.consciousparenting ya. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya pingin mulai melatih kepekaan ya, teman-teman bisa
tanyakan ke program grup coaching ini, mumpung ini baru diadakan ya. Iya, Mudah-mudahan betul. program Nancy ini bisa membawa teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kreatif. Ini semua untuk pengasuhan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi, dan tentunya kita semua mempersiapkan generasi emas Indonesia, ya kan? Oke, terima kasih Iya. Nancy untuk waktunya. Oke. Sampai ketemu di sesi berikutnya. I wish you luck and sukses untuk semuanya. Salam bahagia, tetap sehat dan tetap Ya. tersenyum. Oke, semuanya. Sarangi. Thank you, Sarange. Thank you. Thank you semua. Semuanya. Bye. Thank Ya, you. bye. Thank you.